Pulau Ende, sebuah pulau yang tidak begitu besar di Nusa Tenggara Timur yang menyimpan kisah perjuangan ribuan masyarakatnya. Pulau ini memiliki keunikan yang jarang ditemukan. 100% penduduk Pulau Ende beragama Islam. Di tengah kehidupan pesisir yang sederhana, nilai-nilai Islam tumbuh menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Dari masjid-masjid yang berdiri di setiap kampung, lantunan azan yang mengiringi aktivitas harian, hingga semangat gotong royong yang terus terjaga. Islam bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebanyak 18 dusun yang tersebar di 9 desa harus berjuang setiap hari menghadapi krisis air tawar. Untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Banyak warga terpaksa menghemat setiap tetes air atau menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan sumber air yang layak. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan kehidupan rumah tangga, tetapi juga menghambat pelaksanaan ibadah. Masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat kerap mengalami keterbatasan air untuk berwudu, menjaga kebersihan, dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Krisis air yang berkepanjangan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup warga, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Mereka hidup berdampingan dengan laut. Laut menjadi sumber penghidupan bagi para nelayan. Laut pula yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Namun ironisnya, bukan laut yang menjadi persoalan, melainkan air untuk diminum, air untuk memasak, air untuk berwudu dan beribadah, air untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pulau Ende termasuk wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Letaknya yang terpisah dari Pulau Flores membuat akses pembangunan berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Mereka hidup dari hasil laut dan hasil kebun yang sangat bergantung pada musim dan cuaca. Namun di tengah segala keterbatasan itu, ada satu persoalan yang terus mereka hadapi, yakni krisis air tawar. Sumber air tawar di pulau ini sangat terbatas. Bagi sebagian warga, mendapatkan air tawar bukanlah perkara mudah. Mereka harus membeli air tawar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk membeli air tawar setiap saat. Dalam kondisi tertentu, ketika penghasilan tidak mencukupi atau cuaca buruk, membuat nelayan tidak dapat melaut, sebagian warga terpaksa memanfaatkan air yang tersedia di sekitar mereka. Meskipun kualitasnya jauh dari ideal, bahkan ada yang harus mengonsumsi air asin demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga satu jerigen berisi 5 liter air tawar mencapai Rp7.500. Jika satu keluarga membutuhkan minimal 4 jerigen per hari untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan dasar lainnya, maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp30.000 setiap hari atau sekitar Rp900.000 setiap bulan. Bagi masyarakat dengan penghasilan yang tidak menentu, angka tersebut menjadi beban yang sangat berat. Lebih dari separuh kemampuan ekonomi keluarga bisa habis hanya untuk membeli kebutuhan air tawar. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan keluarga, bukan pula untuk masa depan, tetapi hanya agar mereka dapat bertahan hidup hari ini. Melihat kondisi tersebut, Lasnas Al-Irsyad memulai ikhtiar menghadirkan akses air tawar bagi masyarakat Pulau Ende. Perjalanan ini tidak berlangsung dalam hitungan hari, melainkan berbulan-bulan, dimulai dari mendengarkan langsung cerita masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan air tawar. Tim pertama diterjunkan untuk melakukan survei dan sosialisasi. Mereka mendatangi desa-desa, berdialog dengan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan warga setempat untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya. Setelah itu, tim kedua kembali diterjunkan untuk melakukan survei ADMT dan geolistrik. Melalui teknologi geolistrik, tim berusaha membaca lapisan tanah dan batuan untuk mencari keberadaan sumber air tawar. Tahapan ini sangat penting karena di wilayah kepulauan seperti Pulau Ende, menemukan sumber air tawar yang layak bukanlah perkara mudah. Setiap titik harus dipelajari dengan cermat sebelum pengeboran dilakukan.
Setelah seluruh tahapan dilalui, tim ketiga memulai proses pembangunan sumur. Mesin pengeboran bekerja menembus lapisan tanah demi lapisan tanah. Di beberapa lokasi, pengeboran harus mencapai kedalaman lebih dari 40 meter untuk menemukan sumber air tawar. Secara keseluruhan, pengeboran dilakukan hingga total hampir 600 meter di berbagai titik Pulau Ende. Sebuah proses panjang yang penuh tantangan. Semua perjuangan itu akhirnya terbayar. Setelah melalui proses panjang, air tawar akhirnya memancar dari dalam tanah. Dengan debit rata-rata sekitar 50 liter per menit, setiap sumur menjadi sumber kehidupan baru yang mengalirkan harapan bagi ribuan warga. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya air. Tetapi bagi masyarakat Pulau Ende, air tawar yang mengalir itu adalah harapan yang selama ini mereka nantikan. Hingga Februari 2026, Lasnas Al-Irsyad telah membangun 17 sumur air tawar di Pulau Ende dan 7 sumur lainnya di wilayah Ende bagian selatan. Program ini telah memberikan manfaat bagi sedikitnya 17.169 jiwa. Dulu, bagi ribuan warga di 18 dusun yang tersebar di 9 desa Pulau Ende, air tawar adalah perjuangan setiap hari. Sebagian keluarga bahkan harus menghabiskan 50% dari penghasilan mereka hanya untuk membeli air demi memenuhi kebutuhan hidup. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru menjadi beban yang membatasi langkah mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kini, kisah itu telah berubah. Hadirnya akses air tawar membebaskan masyarakat dari beban yang selama ini mereka hadapi. Pengeluaran keluarga berkurang, sehingga pendapatan yang sebelumnya habis untuk membeli air, kini dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha. Lebih dari sekedar menghadirkan air, perubahan ini menghadirkan harapan. Masyarakat kini dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera, dengan masa depan yang semakin terbuka bagi generasi berikutnya. Akses air tawar menjadi lebih dekat, dan kehidupan perlahan berubah menjadi lebih baik, karena terkadang perubahan besar tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Di Pulau Ende, perubahan itu hadir dalam bentuk yang paling sederhana, setetes air tawar yang mengalir menjadi harapan bagi ribuan kehidupan.